Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di beberapa hari menjelang Ramadan tiba, kita dapat tadarus Al-Quran sebagai persiapan untuk memasuki bulan yang penuh berkah, bulan suci, bulan penuh ampunan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana bisa memberi syafaat antara satu dengan yang lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membahas surat Fatir ayat 18 sampai 23. Judul kita masing-masing manusia hanya memikul kesalahannya sendiri. Kesimpulan yang akan kita dapat nantinya, kita baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Wa ma yastawil a'ma wal basir wala zulumatu walan nur wala zillu walal harur wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nazir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kapan dan apa yang dimaksud dosa di sini? Wizrun adalah dosa kekafiran. Sementara selain itu zambun adalah dosa selain kekafiran. Zambun bahasa Arabnya identik dengan zanabun, artinya ekor. Setiap kita berdosa pasti ada efek yang mengekori kita. Ada musibah, ada malapetaka akibat sebuah dosa. Sementara ismun dosa juga. Jadi dalam bahasa Arab wizrun dosa, zambun dosa, ismun dosa. Tapi tiga hal ini berbeda hakikatnya. Wizrun ini dosa kekafiran. Sementara ismun, kata hadis Nabi, maha kafi sodrika, apa yang terbetik di dalam hatimu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, malu kalau kita perbuat, kalau misalnya orang tahu. Itu namanya dosa yang ada di dalam hati, yang kalau dibuat kita sendiri punya rasa malulah. Kalau ketahuan orang tua malu, kalau ketahuan istri malu, kalau ketahuan anak malu. Itu dosa, dan itu adalah dosa selain kekafiran. Dan itu dosa bisa di-delete di bulan suci Ramadan ini, karena Ramadan adalah bulan keampunan dari awal sampai akhir. Sementara kekafiran tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali masuk Islam. Gak ada cerita yang kafir diampuni dosanya dan dia hanya bisa masuk Islam sebagai solusi pertobatan dan mengembalikan hakikat dirinya yang suci dengan Islam itu. Wa intat umus qolatun ilahim liha, kalaupun harus dipikulkan dosa kekafiran itu kepada orang yang paling dia cintai, walau kana za kurba, kaum kerabat, ayah menanggung dosa anak yang kafir, atau si anak menanggung dosa ayah yang kafir, laukana za kurba la yuhmal minhu syai', takkan mungkin bisa ditanggung, takkan mungkin bisa dipikul. Karena apa? Karena ini sudah berseberangan aliran.
satu kafir, satu beriman. Namun kalau kita sama-sama beriman, satu sempat transit di neraka, ayah kita atau anak kita, na'udzubillah min zalik, atau pasangan hidup kita, Ramadan bulan keampunan ini kita bisa mengharapkan Allah tidak saja dosa kita diampuni, dosa orang-orang yang kita cintai pun bisa diampuni. Kalaupun tak terampuni, kita masih bisa memberi syafaat di hari akhirat kelak berkat izin Allah. Dan syafaat tertinggi dan utama ada pada Rasulullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, innama tunzirul lazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yang pertama, siapakah yang bisa memberi syafaat dan siapakah yang bisa menerima syafaat? Orang yang beriman. Lawan kata orang kafir. Kalau sesama mukmin, takut dia pada Allah, puasanya lillahi ta'ala, as-shaumu li, kata Nabi hadis qudsi, puasa itu untukku, kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi, dia berpuasa karena Allah. Yakhshawna rabbahum bil ghaibi, dia takut Tuhannya walaupun tak ada yang melihat. Tak ada yang melihat, sama ada di keramaian atau di kesendirian, dia tetap melaksanakan sholat 5 waktu, dia tetap berpuasa. Karena orang bisa saja mengatakan saya berpuasa padahal tidak puasa. Yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sebagaimana bintu Laban, anak penjual susu, yang mengatakan, Mama, walaupun Umar bin Khattab tidak melihat saat kita menyampur susu dengan air yang dilarang oleh pemerintahan Umar bin Khattab, tapi Allah melihat. Ainallah, di mana Allah? Yakhshawna rabbahum bil ghaibi, takut pada Allah dalam suasana sepi ataupun dalam suasana ramai. Inilah yang juga kita temukan bagaimana dikisahkan 3 orang tertutup pintu guanya oleh batu besar. Maka semuanya meminta syafaat kepada Allah melalui amal-amal solehnya. Jadi syafaat pertolongan Allah tidak saja di akhirat, di dunia pun juga dapat. Di antara mereka berkata, ya Allah, saya punya ayah emak, anak-anakku kelaparan, tapi aku tidak bisa memberi makan kepada mereka kecuali setelah ayah atau emakku yang sudah tua lanjut usia itu kenyang. Jika ini kulakukan karenamu ya Allah, bukakan pintu gua, terbukalah sedikit. Yang kedua, ya Allah, aku dititipkan sepasang kambing oleh seseorang, berpuluh tahun kuternakkan kambing itu banyak, dan orang itu datang setelah sekian lama dan meminta kambing itu dariku. Ku bilang itu semua. Kata dia, kau jangan main-main. Dulu kambingku 2, sekarang sudah beranak pinak, ambil semua. Ya Allah, diambilnya semua, sedikit pun tak ada disisakannya untukku. Kalau itu kulakukan hanya mengharap ridhomu, bukakan pintu gua ini, terbuka. Yang ketiga, ya Allah, aku suka dengan seorang perempuan dan dia mau dibeli dengan beberapa dirham. Kukumpulkan uang sehingga akhirnya kubayar dia. Kami hampir berzina ya Allah, tapi ketika aku ingatmu, ku sebutkan inni akhafullah, saya takut Allah, saya lari dan cicing ya Allah. Kalaulah itu kulakukan karenamu, tolong buka pintu gua tersebut. Ini syafaat. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kalau kita melakukan tindakan kebaikan lillahi ta'ala, maka ini bisa menjadi wasilah doa kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, kan disebutkan, innama tunzirul lazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yang kedua, bagaimana momentum Ramadan kita jadikan momentum meningkatkan ibadah sholat. Anak-anak kita minta supaya sholat lebih serius lagi,
lebih khusyuk lagi, bacaan ayat-ayat atau kata-kata di dalam sholat itu sudah mulai dipahami. Ada buku tuntunan sholat, bisa dibaca apa terjemahannya dan bagaimana artinya. Wa aqamu sholah, harapannya ayah bisa menjadi imam sholat. Mungkin sholat setelah berbuka puasa, di 10 menit sebelum azan berkumandang, doalah. Ayah mendoakan anak, anak mendoakan ayah emaknya, saling mendoakan dan saling mengaminkan di meja makan. Di 10 menit sebelum azan berkumandang, ini adalah doa yang sangat mustajab. Dilanjutkan dengan sholat berjemaah antara ayah dan anak dan beserta istrinya. Ini membuat anak takkan terjerumus ke dalam narkoba. Anak akan mudah diatur karena dia merasakan kehangatan Ramadan, kehangatan rumah tangga, kehangatan sakinah mawaddah warahmah yang digambarkan dengan wa aqamus sholah, dan berikutnya wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Barang siapa yang mensucikan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi, ini momentum untuk wa'fu amman zolamaka, maafkan orang yang telah menzalimi kita, silman qata'aka, jalin hubungan silaturahim kepada orang yang telah memutuskannya. Karena siapapun yang mensucikan dirinya, yang untung bukan dia aku maafkan, yang untung bukan dia karena aku jalin silaturahim, tapi yang untung adalah saya. Fa innama yatazakka li nafsihi, yang untung diri kita sendiri. Inilah 3 bagaimana kita akan memasuki bulan suci Ramadan: takut pada Allah, sholat, dan tazkiyatun nafsi. Karena apa? Wa ilallahil masir. Boleh jadi ini Ramadan terakhir kita dan kita akan wafat. Maka lakukanlah yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa anak tidak dapat dialihkan kepada ayah dan sebaliknya jika salah satu dari keduanya ini berstatus kafir. Dan jika seorang menzalimi orang lain, maka pahalanya bisa berpindah loh, dan dosa bisa berpindah kepada pelakunya. Maka kezaliman itu bagaikan bumerang. Kita lempar bumerang itu pasti balik ke kita. Zalim kita pada orang, yang kena pasti kita juga. Dosa orang ngalir ke kita, pahala kita ngalir ke orang. Bulan suci Ramadan bukan untuk saling menzalimi, tapi saling memaafkan. Maka 3 cara mendapatkan syafaat: iman, sholat, dan tazkiyah. Maka tidak ada transfer dosa dalam Islam kalau dosa itu berupa kekafiran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ingin mengilustrasikan antara iman dan kafir, antara kafir dan iman. Wa may yastawil a'ma wal basir. Yang kafir itu buta, al-basir yang melihat itu adalah orang yang beriman. Takkan mungkin sama yang beriman dengan yang kafir. Yang kafir itu buta, yang beriman itu melihat. Ya, orang yang taat pada hukum Allah tidak akan sama dengan mereka yang membangkang terhadap kerajaan Allah. Sesama mukmin dapat memberi syafaat dan tidak berlaku bagi kafir. Maka yang kedua, kafir yang buta mata hati itu tidak akan pernah sama dengan mukmin yang melihat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati kita pun bisa buta. Sebagaimana mata manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka tidak bisa melihat sesuatu pun sekalipun dia tidak buta. Demikianlah hati kita yang tertutup oleh karat-karat dosa, yang menjadikan tak lagi dapat memandang kebenaran. Kata hadis Nabi di hadis yang lain, innal quluba la tasda. Hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Kama tasdaul hadid. Fama jilauha ya Rasulullah, bagaimana supaya hati kita tidak berkarat? Qiraatul Quran wa zikrul maut. Perbanyak baca Al-Quran seperti kita lakukan hari ini, dan perbanyak ingat mati. Maka kenapa kita harus ziarah sebelum kita menunaikan puasa Ramadan?
Gak ada itu dalam hadis, gak ada itu dalam Quran harus ziarah. Tapi pesan tadi cocok. Zikrul maut. Artinya kita datang ke kuburan sebagai cas. Ini akhir hidup saya. Mendoakan mereka dan juga mengingatkan kita. Saya pun kemarinya ini. Jadikan momentum Ramadan itu untuk momentum Ramadan yang terakhir dengan prinsip, kalaupun lepas Ramadan aku pulang, aku sudah siap. Harus siap lah. Siap gak siap. Maka mudah-mudahan kita wafat habis Ramadan gitu ya kan. Lebaran gitu ya kan. Ini adalah waktu yang paling enak. Karena apa? Sudah bersih-bersih kita di bulan Ramadan dan kemudian dipanggil Allah. Itulah dia zikrul maut. Kalaupun panjang umur, alhamdulillah. Kalaupun panjang umur, alhamdulillah. Kalaupun dipanggil sudah siap. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, perbandingan ini disebutkan berkali-kali. Tadi mata buta dengan melihat, walal zulumatu walan nur, tidak akan sama orang yang berada dalam kegelapan dengan orang yang ada dalam kecahayaan. Disebutkan Islam itu liukhrijan nasi minal zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang benderang. Sementara kafir itu keluar dari terang menuju kegelapan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat dan perbuatan mukmin sama dengan cahaya yang sangat bening dan agung, berbanding terbalik dengan kafir di dalam kegelapan. Siapapun yang melakukan kegelapan, maka kegelapan itu kembali kepada dirinya sendiri. Al-zulmu, kata hadis Nabi Muhammad, zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman atau kegelapan, kejahatan yang kamu lakukan akan menimbulkan kegelapan, kejahatan, kezaliman berkali-kali di hari akhirat kelak. Maka yang ketiga, kafir itu tersesat dalam gelap dan mukmin berada di jalan yang terang. Walau zillu walal harur, tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Ada yang teduh, ada pohon yang bisa berteduh, di bawahnya rindang pula, dan ada pula yang harur, suasananya sangat panas, tak ada pohon di dalamnya. Artinya apa? Yang beriman itu teduh dia, damai dia. Sementara yang kafir itu bawaannya panas saja. Jangan sampai kita yang beriman bawaannya panas pula. Maka tetap saja pada akhirnya akal sehat akan menggiring kepada Islam yang logis, sehingga kita bisa saling memaafkan. Kalaulah masuk bulan Ramadan tak bisa, akhir bulan Ramadan menuju Syawal harus bisalah. Karena Ramadan menempa kita menjadi hamba yang teduh, hamba yang damai dengan diri, damai juga dengan orang lain. Tak ada musuh yang abadi kecuali setan. Musuh kita adalah setan. Pak Ustadz, dia sudah kesetanan, kayak mana gak kita musuhi, katanya pula ya kan. Enggak, tetaplah dia manusia. Yang pasti ada sisi baiknya. Doakan dia supaya menjadi hamba Allah yang baik. Itulah dia mukmin yang baik. Dia sudah teduh, ya. Islam itu teduh dan damai, sedangkan kafir itu panas. Maka tidak ada hal yang tidak bisa dimaafkan kalau dia punya nurani, dekat dengan Allah, dekat dengan Islam. Maka yang keempat, mukmin berada dalam keteduhan, tidak akan pernah sama dengan kafir dalam kepanasan dan kepedihan. Doa kebahagiaan dunia akhirat kita tetap masih valid dan terus kita doakan, termasuk di bulan Ramadan, termasuk doa-doa saat berbuka puasa. Sementara doa sahur apa? Perbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur perbanyak istighfar. Karena Ramadan bulan ampunan. Dari awal sampai akhir ampunan. Dari awal sampai akhir rahmah. Dari awal sampai akhir itqu minan nar. Bukan 1 sampai 10 rahmat, 11 sampai 20 maghfirah, 21 30 itqu minan nar. Tidak. Ini bagaikan kue lapis, kalau dipotong
tetap saja warna-warninya dapat. Gitulah dia yang dimaksud dengan awwaluhu, itu lapisan pertamanya dari 1 sampai 30 rahmat, lapisan keduanya dari 1 sampai 30 Ramadan maghfirah, lapisan ketiganya dari 1 sampai 30 itqum minan nar. Sangat sedih kalau kita selesai Ramadan dosa kita tak terampuni. Wa may yastawil ahya walal amwat, tidak akan pernah sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ingin menegaskan dan mengatakan bahwa yang beriman itu hidup dan bertambah hidup lagi dengan baca Al-Quran. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan, dan kehidupan sesungguhnya ada di akhirat. Orang kafir itu mati di dunia, mati hatinya karena tak dekat dengan Allah, tak baca Al-Quran, dan di akhirat tidak pernah menikmati hidup karena hidupnya tersiksa permanen di neraka. Maka disebutkan al-amwat, mereka itu adalah mati, sementara Bapak Ibu dan saya adalah hidup. Dimanapun hidup ketika hati kita hidupkan dengan Al-Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghidupkan hati? Innallaha yusmi'u man yasha. Allah akan suka memperdengarkan Al-Quran kepada siapapun yang Dia kehendaki. Bapak Ibu tetap tenang di sini. Al-Quran dibacakan, diterangkan. Ada orang dengar Al-Quran dia cicing loh, nggak mau dia. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Orang seperti ini kata Al-Quran sudah mati, lebih layak masuk kuburan walaupun masih hidup, ya kan? Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Berat kali baca Quran, berat kali dengan Al-Quran. Ganti. Jangan baca murotal, ganti. Gak suka aku ngaji ini. Ada yang begitu. Ini bukan di masjid ini. Gerah kali dia. Kata Allah, ini sudah masuk kuburan itu orang itu. Rumah, kata Nabi Muhammad, yang tak pernah dibaca Al-Quran bagaikan kuburan. Walaupun mungkin masih cantik rumahnya, tapi hakikatnya sudah kuburan. Gimana kuburan itu? Sepi, tidak ada kehangatan, tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedaan terakhir antara yang hidup dengan yang mati, mereka yang masa depannya penuh harapan dan mereka yang tanpa daya dan menuju ke jalan kehancuran. Bagi Allah segalanya itu mungkin. Dia dapat memberikan kehidupan yang sudah mati. Kita di kuburan pun tetap hidup loh, menikmati raudhah min riyadil jannah. Jadi yang kita datang itu hidup. Maka kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam sejahtera bagi kalian penghuni kubur. Minal mu'minina wal muslimin, dari mukmin dan muslimin, laki-laki dan perempuan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, saya akan nyusul ke kalian. Maka baik-baik kita di kuburan katanya kan. Karena kalau enggak kita digimbal mereka lebih senior dari kita. Ya kan, dulu kau ngapain, kau mentiko kau di atas kuburan, kau pijak sana sini, sekarang kami gimbal. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Minta mudah-mudahan kalian baik-baik di sana, kami pun yang masih hidup hari ini dalam keadaan baik-baik. Itulah doa kita dalam ziarah ya. Kita doakan orang yang itu dah doa untuk sempurna sapu jagat semua yang ada di kuburan lah. Kemudian baru kita khususkan kepada yang kuburan yang mau kita datangi itu. Kalau pun nggak sempat, jauh tempatnya, kita doakan tiap hari. Nggak harus ke kuburan baru doa ayah emak. Di masjid di mana kita teringat Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama robbayana atau robbayani shogiro. Kapanpun ingat ayah emak yang sudah wafat, langsung Robbil firli wali walidayya, ampuni dosaku, ampuni dosa ayah emakku. Walaupun ayah emak kita soleh, kenapa kita minta ampunan dosa pula? Tak masalah lah.
Kalau dia soleh, ampunan dosa ini adalah mengingatkan kembali kepada saya, kita. Doa kita untuk orang lain sampai ke dia, sampai balik ke kita. Jadi jangan takut mendoakan kebaikan untuk orang lain, karena doa kita untuk orang lain yang terbaik itu pasti kembalinya ke kita bagaikan bumerang tadi ya. Ya, hati yang mati, mukmin itu hidup dan kafir itu mati mata hatinya. Tak terbaca ini ya. Terakhir, in anta illa nazir. Engkau wahai Nabi Muhammad, engkau wahai Ustadz Jainal, engkau wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak lebih hanyalah seorang pemberi peringatan. Terkadang kita sudah ngajak anak, sudah ngajak istri, sudah ngajak suami, mereka tak mau. Sudah ngajak mertua, sudah ngajak besan, semua sudah diajak. Nggak mau, nggak masalah. Doakan, ajak lagi, karena tugas kita hanya sekedar mengajak, memberi peringatan. Jangan sampai anak-anak kita mati dalam keadaan kafir. Jangan sampai cucu kita mati dalam keadaan kafir. Tapi kalaupun akhirnya harus mati dalam keadaan kafir, setelah kita ajak berkali-kali, bertubi-tubi, itu sudah bukan salah ibu, bapak, dan saya. Bagaikan Nabi Nuh, di mana anaknya akhirnya tak mau beriman. 950 tahun diajak, akhirnya tak mau masuk Islam juga. Yang salah bukan Nabi Nuh, karena tugas kita hanya memberi peringatan. Begitu juga lah dengan Nabi Muhammad, mendoakan Abu Jahal, Abu Lahab agar masuk Islam, tapi tak mau juga, tak bisa dipaksakan walaupun sekaliber Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa jangan putus. Ya Allah, beri hidayah, kemudahan bagi anak-anakku. Anak kita sebutkan namanya, di depan dia kita doakan. Amin kata dia. Ketika nanti dia buat maksiat, dia berpikir, ayahku mendoakanku, masa aku buat maksiat? Ayahku mendoakanku, masa aku jadi hamba Allah yang kafir? Kakekku mendoakanku, masa aku jadi murtad? Maka harapannya Ramadan kita doakan dalam bahasa Indonesia, sebutkan namanya masing-masing. Doakan dia dengan bahasa Indonesia biar dia paham harapan dari ayahnya, dari emaknya, dari kakeknya, dari neneknya. Ya Allah, kuatkan iman anakku yang bernama Arif. Sebutkan namanya, misalnya nama anakku ini, kuatkan imannya. Matikan kami semua kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kami mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Inilah bagian dari nazir tadi, beri peringatan dalam bentuk doa. Nabi Muhammad mendoakan anak-anaknya, cucu-cucunya, umat Islam, dan kita pun melakukan itu, terutama di bulan suci Ramadan. Tugas seorang nabi, dai sesudahnya, bapak ibu sesudahnya, menyampaikan agama Allah, menunjukkan jalan yang benar. Jadi tugas kita itu mana jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, menerangkan perlunya manusia bertobat. Kalau sudah terlanjur salah dan pernah salah, bertobatlah. Saya pun ada salah, bapak ibu pasti ada salah. Istighfar banyak-banyak di waktu sahur dan mengingatkan mereka terhadap bahaya yang mereka hadapi. Takut masuk neraka, nggak ada enaknya masuk neraka. Diilustrasikan, netes saja api neraka itu, netes, kering lautan di bumi. Itu baru apinya netes. Jadi satu jatuh kayak netes, gimana lah itu ya, tes gitu ya, air netes gitu. Ini api netes gitu, kena ke bumi, kering itu lautan yang 2/3 itu. Artinya sangat amat panas. Kalau terpijak kita sebongkah kecil saja api neraka, kepala kita, otak kita ini lumer, saking panasnya. Kita merasa panas, tapi otak masih tetap utuh loh. Ini otak yang merupakan pusat saraf segala
instruksi ada di situ, rusak. Dan sedihnya Bapak Ibu, ini kembali normal lagi, siksa lagi, normal lagi, siksa lagi, tak ada kata habis. Inilah mengingatkan mereka terhadap bahaya yang mereka hadapi kalau mereka dalam posisi kafir dan murtad dan meninggalkan cara hidup yang penuh dengan dosa. Tidak saja kekafiran, kemurtadan, tapi juga dosa-dosa sudah mulai kita minimalisir, terutama dosa kita terhadap sesama manusia yang terkadang jauh lebih agak rumit kita minta maaf daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas nabi dan dai hanya berdakwah. Teruslah berdakwah dan jangan berhenti menebar kebaikan, karena setan takkan berhenti menyesatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau bahkan diri kita sendiri. Dan lebih sedihnya, lebih getol lagi setan berdakwah daripada ustadz. Itu dia, ya kan? Berapa lama setan mengajak kita kejahatan dan sabar betul. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dapat kita ambil kesimpulan, masing-masing hanya memikul kesalahannya sendiri. Tidak ada transfer dosa dalam Islam terkait dengan dosa kekafiran. Harus clear, kekafiran. Karena seterusnya, kafir yang buta mata hati itu tidak akan sama dengan mukmin yang melihat. Kafir itu tersesat dalam gelap, sementara tidak akan sama dengan mukmin berada di jalan yang terang. Keempat, mukmin berada dalam keteduhan, kedamaian, cinta dan kasih sayang, tidak akan sama dengan kafir dalam kepanasan, kepedihan, kebencian dan kemunafikan. 5, mukmin itu hidup dalam arti sesungguhnya berkat Al-Quran, dan kafir itu mati mata hatinya karena jauh dari Al-Quran. Tugas Nabi, Bapak Ibu, kita sebagai da'i, yaitu mengajak, terutama yang kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan hidup kita, teman sejawat kita, keluarga besar kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Masih ada waktu yang tersisa sedikit sebelum kita tutup dengan doa. Ada 6 menit, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan kesimpulan nomor 1 di Ustaz, tidak ada dosa transfer. Yang ingin saya pertanyakan, untuk dosa transfer tidak ada, tetapi transfer untuk menghapus dosa bisa Ustaz. Cukup dengan berdoa tadi, karena kita doa terhadap orang tua itu. Iya, benar sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita masih bisa mendelete dosa kita dan dosa orang-orang yang kita cintai. Nggak dipindahkan ke kita loh. Jadi dosa ayah mak kita nggak pindah ke kita, tapi dosa ayah mak bisa kita delete dengan Robbana firlana wali walidaina. Ampuni dosa saya, delete dosa saya, dosa ayah emak saya, dosa anak-anak saya, kita diminta di delete. Jadi nggak pindah. Ngapain dipindahkan ke kita? Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah dia bulan rahmat. Maka bulan maghfirah, minta ampun. Kita sendiri bisa mendelete dosa kita masa lalu, karena kita tak bisa pulang ke masa lalu, tapi kita bisa mendelete-nya. Dan yang kedua, kalaupun tak terdelete, kita bisa memberi syafaat. Tak terdelete karena besar sekali, berat sekali. Transit orang kita cintai di neraka. Nauzubillah min zalik. Kita bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku sangat sayang dengan anakku yang ada di neraka. Dia beriman kepadamu, cuman tergelincir di jalan kemaksiatan. Dan aku mengharap mudah-mudahan berkat syafaat Nabi Muhammad dan syafaat amal soleh yang aku lakukan, selamatkan anakku dari neraka sehingga dia layak untuk masuk ke dalam surga. Dan bahkan disebutkan
orang-orang yang dicintai bisa saling kumpul satu keluarga di surga walaupun level surganya berbeda satu dengan yang lain. Inilah dia yang disebutkan bahwa kita tidak bisa mentransfer dosa, tapi sebenarnya antar sesama mukmin bisa saling mendilet dosa. Kalaupun dosa itu tak terdilet, kita masih bisa meminta syafaat supaya orang-orang dicintai terhindar dari siksa neraka. Maksudnya gini Pak Ustaz, dalam keluarga sendiri itu keluarga inti tadi mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan orang lain misalnya, itu doanya apa? Berdoa juga kita lakukan atau apa? Iya, siapapun kalau misalnya kita senang dengan orang tersebut, kita doakan dia. Dia pernah berjasa dalam hidup kita dan kita mengenal dia, doakan dia tak masalah. Setiap doa banyak kita sebutkan kepada orang lain, itu kembalinya kepada diri kita. Siapapun dia, sebutkan namanya by name, ya kan? Karena dia mungkin baik dengan kita, tapi bukan keluarga kita, bukan ayah mak kita, bukan anak-anak kita. Bolehkah kita minta keampunan Allah kepada dia? Boleh. Maka kita mendoakan guru-guru kita. Syekh siapa misalnya, Naksabandi Al-Khalidi tak siapa, atau siapa namanya yang paling sering, Abdul Qadir Al-Jailani katanya, ya kan? Boleh nggak begitu? Boleh. Dan ini bagian dari penghormatan kita kepada guru kita yang melahirkan kita, kecerdasan spiritual, dan doa kita pada ayah mak kita yang melahirkan kita secara biologis. Maka doa kepada guru sama mulianya dengan doa kepada ayah emak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.